Masalah karir itu benar-benar dari nol Pak Hos. Dari 93 desa, 11 kelurahan baru kelurahan Amun yang punya ide dan gagasan untuk RG. Jadi ini salah satu program kita. Program yang berbentuk inovasi, dan kalau program-program yang sudah tersirat berdasarkan perda tupoksi itu tidak bisa kita pungkiri lagi, itulah yang harus kita jalankan. Oke, sahabat Batra, ketemu kembali di podcast Batra, podcast Bahagia Sejahtera. Ini adalah salah satu program Pak Bupati Lebong, salah satunya penyampaian informasi kepada masyarakat. Oke, kita perkenalkan narasumber kita, Bapak Muhammad Zainal, SIP ML ya? NLP. Oke, kita perkenalkan Pak Zainal sebagai narasumber kita hari ini. Selamat siang Pak Zainal. Selamat siang. Gimana keadaan? Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, kabar sehat. Oke. Tetap responsif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Oke, itu tadi sahabat Batra, salah satu narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Muhammad Zainal, salah satu lurah terbaik di Kabupaten Lebong saat ini, karena banyak terobosan yang dilakukan Pak Lurah kita. Oke Pak Lurah, sebelum kita masuk ke pertanyaan inti dari acara kita hari ini, mungkin sahabat Batra pengen tahu profil riwayat dan karir Bapak Zainal. Silakan Pak Zainal. Terima kasih Pak Hos, yang telah memberikan peluang kepada saya untuk bersharing atau diskusi di podcast Batra yang luar biasa ini. Pada kesempatan kali ini saya diundang oleh Dinas Kominfo dalam hal ini podcast Batra, yang mana tujuan daripada undangan tersebut pada intinya untuk men-sharing atas inovasi yang pernah dilakukan, yang pernah dicapai, yaitu dalam ajang Paralegal Justice Award 2024. Kemudian saya kalau berbicara masalah karir itu benar-benar dari nol Pak Hos, Pak Beni. Oke. Dari honor diangkat database, terus di SK-kan melalui SK Pak Bupati waktu itu golongan 2, terus mengejar lagi karir kuliah, dan akhirnya dapat promosi jabatan, terus dipromosikan lagi jadi lurah tahun 2020 tanggal 7 Januari. Kemudian saya 2 tahun menjadi lurah Kampung Jawa, belum ada memberikan inovasi apa-apa karena kemungkinan wawasan waktu itu belum begitu improve untuk jalur pemerintahan. Kemudian saya dilantik lagi tanggal 21 Oktober 2021 itu menjadi Kasih Ekonomi dan Pembangunan di Kelurahan Turun Lalang. Kemudian pada tanggal 14 Juli tahun 2023, pimpinan tertinggi kepala daerah Pak Bupati mempercayai saya untuk menjadi dan menjabat sebagai Lurah Amun sampai dengan saat ini. Kemudian komitmen saya selama 2 periode menjadi lurah, saya harus ada inovasi, yang mana inovasi tersebut dibutuhkan oleh masyarakat secara langsung.
masyarakat membutuhkan itu, inovasi apa yang bisa kita berikan sebagai pelayan publik. Karena jabatan lurah atau camat itu merupakan pelayanan publik, harus sinergitas sama wilayah yang ada di dalamnya. Kemudian setelah saya serah terima, waktu itu di Lurah Amen dijabat oleh PLT Lurah Amen, langsung di PLT-kan oleh Pak Camat. Oke. Ya. Kemudian setelah Pak Camat serah terima, tidak lama beberapa waktu saya langsung rapat perangkat, artinya untuk memposisikan saya bahwa saya sekarang dilantik oleh Pak Bupati untuk menjadi Lurah Amen, menggantikan PLT Lurah Amen sebelumnya itu Pak Reno, waktu itu Pak Camat. Setelah itu baru saya mengumpulkan perangkat sekelurahan Amen untuk memperkenalkan, untuk menggali potensi apa yang bisa kita inovasikan bersama-sama dengan perangkat, sinergi satu sama lain. Kemudian saya membuat komitmen, yaitu pertama restorasi justice RG, yang mana restorasi RG itu merupakan sebuah pendekatan untuk menyelesaikan masalah atau konflik yang dihadapi oleh masyarakat. Itu kronologis profil singkat atau CV singkatnya Pak Hos. Oke, itu tadi salah satu profil dan riwayat dari Pak Lurah kita, Bapak Zainal. Terus Pak, mungkin sahabat Batra kan pengen tahu juga tugas dan pokok tugas fungsi seorang lurah itu apa aja? Mungkin Pak Lurah bisa ceritakan. Silakan Pak. Jadi baik Pak Hos, pertama tugas pokok dan fungsi lurah itu menekankan ke pelayanan publik. Ya. Yang mana pelayanan publik itu selalu kita tingkatkan poin-poinnya. Itu pertama peningkatan pelayanan dan kualitas pelayanan kepada masyarakat secara langsung. Kemudian tata kelola baik di internal pemerintah kelurahan itu sendiri maupun di manajemen penataan perangkatnya. Jadi kita harus tegaskan, betul-betul kita harus tegaskan tugas dan fungsi, mulai dari yang kebetulan yang membantu saya sekretaris lurah, ada 3 kasih dan beberapa orang staf, dan didukung penuh oleh perangkat. Jadi benar-benar tugas itu mempunyai tanggung jawab penuh terhadap masing-masing pembantu kita seperti Pak Seglur, Pak Kasih dan staf maupun perangkat itu sendiri. Oke. Itu tadi salah satu uraian tugas pokok fungsi dari seorang lurah yang disampaikan Bapak Zainal. Terus Pak, kan sahabat Batra pengen tahu juga Pak, luas geografis, khususnya Kelurahan Amen. Silakan Pak. Baik Pak Os, luas geografis Kelurahan Amen berdasarkan topografi, monografi, itu 144 hektar ya. Dengan jumlah penduduk kurang lebih 1.600-an orang. Okay. Kemudian kalau dilihat dari kakaknya sekitar 520-an Pak. Oke. Jadi kita di sini menekankan data harus valid. Jadi kita berinisiatif ingin mengupdate terus data, terutama data penduduk, baik produktif maupun non produktif, semua lini kita update dalam waktu-waktu secara berkala Pak. Oke. Itu tadi luas geografis sama jumlah penduduk ya. Okay. Terus kan di tahun 2004 ini kan mungkin sahabat Batra pengen tahu juga Pak Lurah, program-program unggulan di kelurahan. Mungkin sahabat Batra pengen juga penjelasan dari Pak Lurah. Silakan Pak Lurah. Jadi siap. Jadi untuk program-program unggulan, pertama program kita yaitu
yang menyentuh langsung ke masyarakat. Itu di sisi hukum kita prioritaskan untuk tahun ini, itu Pak Hos. Jadi kenapa? Karena hukum ini benar-benar masyarakat pada umumnya level menengah ke bawah, apalagi masyarakat awam itu sangat-sangat sangat-sangat buta akan arti hukum itu, fungsi hukum itu sendiri seperti apa. Jadi saya juga pernah berkoordinasi sama pihak-pihak yang berkompeten seperti Kajari, terus di bagian hukum kita Pemda. Jadi sebelum RG itu saya kukuhkan, saya SK-kan tim forum penyelesaian konflik atau masalah di kelurahan, itu saya koordinasikan dulu, Pak Os. Apakah jangan sampai kita salah menginisiasi. Nah, alhamdulillah respon pertama dari Pak di Kajari, kita konsultasi koordinasi, alhamdulillah responnya bagus. Jadi kata Pak waktu itu Pak kasih apa namanya? Saya di Kajari. Oh, Kajari. Pak Perdi. Kasih pidum apa kasih apa? Nah, pokoknya yang saya waktu ke sana saya berkoordinasi sama kasih yang ada di Kajari. Alhamdulillah itu Pak Lurah katanya. Dari 93 desa, 11 kelurahan baru kelurahan Amun yang punya ide dan gagasan untuk RG. Jadi ini salah satu program kita. Program yang berbentuk inovasi, dan kalau program-program yang sudah tersirat berdasarkan perda tupoksi itu tidak bisa kita pungkiri lagi, itulah yang harus kita jalankan sebagai ASN dimanapun bertugas yang berhubungan dengan jabatan dan fungsinya. Jadi yang kedua itu tata kelola pemerintahan yang baik dan benar, selalu jujur, profesional, dan akuntabilitas itu tetap kita kedepankan. Oke, itu tadi sahabat Batra, program unggulan dari Kelurahan Amun. Terus sahabat Batra mungkin ada bocoran juga bahwa sekarang di Kabupaten Lebong lagi viral karena keikutsan serta salah satu peserta dari Kelurahan Amun mengikut di ajang Paralegal Justice Award. Oke, kita tepuk tangan dulu buat Pak Zainal. Mungkin Pak, sebelum kita membahas masalah Paralegal Justice Award, mungkin kami juga pengen tahu jumlah peserta dari Kabupaten Lebong yang pernah ikut Paralegal Justice Award. Silakan Pak Lurah. Jadi siap Bos. Jadi begini Pak, saya tidak menduga awalnya itu ada sejenis award ya. Dalam hal ini Paralegal Justice. Saya tidak tahu sama sekali, tidak ada bayang, tidak ada bocoran informasi. Jadi kebetulan saya terus berkoordinasi dan membaca artikel tentang hukum kan. Kemudian kebetulan kita ada ide dan gagasan bahwasannya RG itu, restorasi justice itu salah satu wadah untuk membantu masyarakat yang buta katakanlah tentang hukum. Cak mano gitu nak menyelesaikan masalah misalnya maling ayam 2 ekor, 3 ekor terus diproses sebegitu rupa kan. Nah, jadi kita mengantisipasi seperti itu Pak Os. Kemudian seiring berjalannya waktu kita kemarin serah terima, itu ada warga langsung minta tolong Pak Lurah katanya. Kenapa? Saya bilang ini berlarut-larut lah bertahun-tahun katanya. Dari lurah-lurah sebelumnya tidak pernah selesai masalah ini. Masalah apa saya bilang kan? Masalah rupanya masalah sengketa irigasi di persawahan. Nah, jadi saya langsunglah berkoordinasi sama tim forum RG yang sudah saya SK-kan. Itu dari Babin Kamtibmas, polisi RW, kemudian kawan-kawan yang lain, RT RW kan. Kami langsung menanggapi Pak Os. Langsung kami ke lapangan, ada dokumentasinya, terus objek yang disengketakan itu ada. Ada ya. Kami dokumentasikan, kami sharing di sawah itu waktu itu. Yang jadi masalah tuh ini katanya kan. Jadi saya
sudah cukup banyak toleransi selama ini, tapi yang meminjam lahan untuk irigasi yang bersangkutan, yang punya wilayah itu tidak memperbolehkan lagi. Akhirnya kami teruslah terjadi diskusi-diskusi. Akhirnya kami pamit ke kedua belah pihak, langsung kami menuju pulang ke lokasi, ke tempat kami masing-masing. Saya ke kantor. Akhirnya saya berinisiatif, saya musyawarah sambil jalan, bukan bermusyawarah, diskusi sama Pak Babin Kamtibmas. Pak, kita besok tolong ke kantor, kita mediasikan, kita rembuk dulu, kita musyawarahkan dulu di tingkat kita. Akhirnya itu kami berinisiatif pertama mengajak perangkat kami yang ada di Kelurahan Amen itu berkoordinasi, bermediasi kebetulan yang jadi sengketa ini desa tetangga Pak Hos, desa Sukamarga, yang mana Pak Kadesnya waktu itu Rodi Aman. Jadi di situ semuanya kami dokumentasikan semua Pak. Kami cara kami bermediasi, bernegosiasi sehingga menemukan adanya komitmen untuk deal setuju. Bahwasannya kedua belah pihak ini tidak lagi bersengketa. Jadi akhir-akhirnya setelah kami bernegosiasi ke desa sebelah, itu kami kembali lagi, tapi tidak juga mendapatkan titik terang. Tidak juga ada yang mau mengalah antara satu sama lain. Jadi kami minta bantuan lagi, itu salah satunya kami minta memfasilitasi, kami menyurati Pak Camat, minta tolong fasilitasi kami di kelurahan. Itu dokumennya Pak Os, Pak Beni, itu lengkap dari daftar hadir, sudah itu berita acara, penyelesaian masalah. Tapi pada akhirnya setelah kami meminta bantuan fasilitasi dari kecamatan, akhirnya tidak menemukan deal, tidak ada yang mau mengalah, tidak ada yang mau masih berpegang teguh ya, bertegang teguh masing-masing. Jadi saya akhirnya saya minta tolong buatkan ini berita acara, buatkan berita acara, siapa yang hadir, terus siapa yang berbicara itu dicatat di notulen, dicatat di notulen siapa yang hadir dan keputusan akhirnya seperti apa, tolong direkam di notulen rapat berita acaranya. Akhirnya waktu itu dibuat oleh notulen bahwasannya masih berpegang prinsip masing-masing. Kemudian tidak beberapa lama saya panggil yang bersangkutan, kemudian warga kita, warga kita itu kemudian saya panggil ke kantor bahwasannya wilayah yang Bapak punya yang yang ditumpangi oleh irigasi oleh desa tetangga itu merupakan kewenangan penuh dari Pak waktu itu namanya Pak Saripul Anwar. Nah, jadi Bapak bertahan, yang jelas sudah kami kaji, sudah kami diskusi ke pihak-pihak yang terkait, apalagi masalah hukumnya, sebab Bapak ini kuat, punya pegangan hukum yang kuat, sertifikat dia kuat. Dia tetap bertahan atau memberikan izin untuk saluran irigasi itu tergantung sama dia. Jadi saya langsung menyimpulkan, dibuat kesimpulan bahwasannya keputusan prinsip yang dipegang oleh warga kita itu adalah benar ya. Dan akhirnya sampai sekarang kedua belah pihak tidak bersengketa lagi. Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena kita sudah mengkaji, mendiskusikan ke pihak-pihak yang benar-benar tahu gitu tentang proses hukumnya. Kalau memang nanti misalnya di proses hukum lebih kan, kalau kita tidak bisa memediasi, harapan kita bisa memediasi. Jadi kebetulan seiring waktu kemudian ada bocoran dari pihak bagian hukum bahwasannya ada seleksi daerah program Kementerian Hukum dan HAM itu akan mengadakan seleksi daerah, provinsi dan nasional tentang penyelesaian konflik yang ada di masyarakat, tapi administrasinya harus benar-benar komplit. Jadi kebetulan kita punya bahan yang cukup
bahan yang kuat untuk kita upload. Akhirnya saya minta petunjuk lagi sama bagian hukum. Akhirnya bagian hukum memberikan petunjuk. Akhirnya saya upload ke website Kanwil Kemenkumham Provinsi Bengkulu dan RI. Alhamdulillah berkas kita diterima. Diterima. Kemudian tidak beberapa lama, kurang lebih sebulan, ternyata orang Kanwil verifikasi lagi Pak Hos, Pak Beni. Bahwasannya adonian niko dokumen ko. Apa di kecek-kecek baik. Benar. Nah, jadi pas kemudian verifikasi dari Kanwil Kemenkumham Provinsi langsung turun ke Kelurahan Aman, Pak. Kelurahan Aman ya. Ya Pak Beni. Jadi dia minta dokumen itu kan. Lah kita dokumen kita siap. Iya, lengkap ya. Kita kasih aja. Oh, ini Pak. Iya. Oh iya. Terus ada sedikit-sedikit yang kurang-kurang kita tambahkan. Mungkin tentang sinergitas di bagian hukum. Di situ di bagian hukum itu kan ada JDIH kalau tidak salah. Itu yang mana di dalam itu ada kumpulan-kumpulan tentang undang-undang, aturan-aturan. Jadi itu sifatnya online ya. Kemudian setelah selesai orang Kanwil berkunjung visit ke tempat kita, dia bilang, Pak, berkas ini kami bawa, tolong difotokopi, apa yang kurang-kurang dikit-dikit tadi tolong siapkan. Oke, siap. Sudah itu pamit tim dari Kanwil Kemenkumham tadi. Kemudian tidak beberapa lama, kurang dari sebulan, datang lagi tim verifikasi itu ke Lebong dari Kanwil itu. Kemudian rupanya di tingkat verifikasinya itu di tingkat kabupaten. Saya tahu itu dapat informasi dari waktu itu Ibu Zeka sebagai PLT Kepala Hukum. Jadi ini tingkat kabupaten ini Pak Lurah. Macam itu kata gitu kan. Oh jadi lanjut. Nah, sudah itu si bagian hukum ini si Ibu Zeka ini nelpon sama saya kan. Pak Lurah katanya apa nilai lebihnya kita tuh katanya kan di Kelurahan Aman tuh. Saya bilang gini, kalau untuk nilai lebih secara administrasi kita sudah punya inisiasi, punya ide, punya inisiatif bahwasannya program kita yaitu RJ itulah saya bilang kan restorasi justice yang mana program itu menyentuh langsung ke masyarakat, membantu masyarakat secara langsung saya bilang. Oh macam itu. Jadi siap Pak Lurah. Setelah itu tidak beberapa lama si Zeka ini nelpon. Mungkin selang beberapa hari sesudah verifikasi seleksi daerah. Jadi Ibu Zeka ini nelpon, Pak Lurah katanya, nilai Kelurahan Amun itu kami sepakat sempurna katanya. Setelah berkoordinasi sama kawan-kawan bermusyawarah, penilaian untuk Kelurahan Amun khusus untuk administrasinya, untuk Panselda ini, panitia seleksi daerah untuk Paralegal Justice Award, itu Kelurahan Amun sempurna nilainya. Saya bilang, boy alhamdulillah, saya bilang kan, sekedar kita punya ide dan inovasi itu tadi Pak Beni, karena itu nilai lebih. Nah, kemudian tidak sampai sebulan setelah itu ada pemberitahuan, pemanggilan peserta, surat resmi dari Kanwil Kemenkumham Provinsi bahwasannya untuk interview ke tingkat provinsi. Jadi intinya kini tadi kan Panselda Pak Beni, kini Pansel provinsi lagi. Datanglah saya ke Kanwil Kemenkumham waktu itu, kalau tidak salah hari Senin waktu itu tanggal berapa saya lupa. Jadi saya datang 15 menit sebelum kegiatan interview, saya sudah ada di tempat. Saya sudah ada di tempat, kebetulan tidak lama menunggu, makan snack, disuruh masuk ke ruang tim penilai interview. Nah, jadi begitu saya dipanggil, saya langsung masuk ke ruang interview itu. Saya ditanyai beberapa pertanyaan, kalau tidak salah 15 pertanyaan oleh panitia waktu itu. Sebelumnya pihak dari Kanwil Kemenkumham itu memperkenalkan diri,
ada kabak hukum provinsi yang menilai saya, yang menginterview saya. Kemudian ada tim diskusi dari Kanwil, tim penilainya, terus ada tim IT ya. dari Kanwil. IT itu berhubungan dengan apa namanya? Kita kan ada akun di Facebook itu, akun kantor Kelurahan Amun. Jadi apa-apa yang kita mau informasikan ke masyarakat, kita langsung posting ya, baik tentang apapun kita posting. Jadi alhamdulillah saya juga nggak begitu jauh Pak Beni, duduk sama tim penilai itu paling kelang 1 map. Jadi yang mereka beri nilai itu saya lihat. Oke, tahu persis ya. Berapa nilai saya untuk satu pertanyaan gitu kan. Kebetulan saya langsung, cuman saya tidak melihat secara keseluruhan kan. Saya lihat alhamdulillah nilai kita akhirnya kesimpulan nilai kita sempurna. Sempurna ya. Di level interview tingkat provinsi. Nah, kemudian poin kita itulah tadi Pak Beni. Jadi kebetulan waktu interview di waktu wawancara, pewawancara itu menyampaikan pernyataan ke kita. Pak Lurah katanya, jadi seandainya ada disabilitas yang bermasalah sama orang normal, itu wadahnya di mana, Pak Lurah? Saya bilang gini, wadahnya itu di RJ, Pak. Jadi di RJ itu restorasi justice itu mencakup keseluruhan setiap konflik apapun masalah. Itulah forumnya. Kemudian saya juga sudah membuat legal standing berbentuk SK untuk kinerja tim kami, tim saya di level kelurahan. Alhamdulillah berjalan, Pak. Berjalan ya. Berjalan dengan sempurna. Cuman saya bilang, saya tahun ini saya ingin mengusahakan berbentuk kesejahteraan, Pak Beni, untuk tim RG ini tadi. Jadi maksudnya kesejahteraan tadi itu seperti honor kan, walaupun nilainya relatif kan. Yang jelas ada penghargaan terhadap tim itu tadi. Kemudian saya juga ke depannya mungkin dalam waktu dekat akan meluncing yaitu pojok RG Bahtera di Kelurahan Amun. Cuman masih ada yang kurang, itunya masih ada yang kurang, jadi belum siap saya launching, Pak Beni. Kemudian berbicara masalah interview tadi, jadi pada akhirnya para pewawancara ngomong, kemudian kemungkinan koordinator dari pewawancara itu, jadi dia ngomong, Pak Zainal ikut seleksi nasional ya. Saya bilang, kami ini tidak ada kelebihan, kami Pak. Kata saya sama Pak interview, tidak ada kelebihan kami. Cuman saya ini berinisiasi, punya ide, jadi membentuk wadah penyelesaian masalah itu. Itu adalah RG namanya, Pak. Saya juga sudah membuat legal standing yang berbentuk SK, forum RG di tingkat kelurahan. Jadi apapun masalahnya, kategorinya tidak menyalahi undang-undang, itu akan kami RG-kan. Nah, terus mungkin dalam waktu dekat kami juga akan rapat internal, kami lagi kebetulan tahun depan itu kalau memang pimpinan dan yang berkompeten istilah menyetujui, saya ada draft yang berbentuk anggaran khusus untuk tim RG ini. Cuma nilainya tidak seberapa, Pak. Tapi paling tidak ada apresiasi kita, penghargaan kita terhadap tim itu tadi. Kemudian saya jawab dari Pak tim penilai interview tadi, saya bilang kalau memang Kelurahan Amun masuk kategori, saya siap, saya bilang. Cuman ada yang tidak kami bantu akomodir, Pak Lurah katanya. Saya bilang, apa Pak? Transportnya katanya. Tidak diakomodir. Saya bilang gini, alhamdulillah terima kasih apresiasi itu kepada kami. Saya bilang itu akan kami upayakan. Sak mano caranya, karena ini
sebuah penghargaan yang tinggi kan, yang diberikan ke kita atas ide itu tadi. Jadi saya bilang, Pak, kami akan upayakan masalah transport tadi, kami usahakan. Kalau bila perlu mandiri, saya akan berangkat. Setelah itu, oke lah, alhamdulillah katanya kan, kalau memang tekad Pak Lurah seperti itu. Sudah selesai, keluar, tinggal nunggu pengumuman lagi Pak Beni, balik ke Lebong lagi, bekerja sebagaimana mestinya. Terus tidak lama setelah itu keluar pengumuman ya. surat pemanggilan peserta dari Kementerian RI, Kementerian Hukum dan HAM untuk RI, nasional ya, untuk seleksi nasional. Jadi di sana saya lihat Pak Beni, itu dari 1067 orang yang diseleksi, yang mendaftar, akhirnya lulus 700 orang, terus diseleksi lagi, itu akhirnya diputuskan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI itu 300 peserta ya, yang lulus ya. yang memenuhi syarat yang bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian saya bilang alhamdulillah. Terus saya koordinasi masalah keberangkatan tadi Pak Beni. Masalahnya transport kan jangan jadi perhatianian kelak kok. Tidak perangke gitu. Jadi akhirnya saya koordinasi sama Ibu Zeka. Waktu itu PLT Kapak Hukum. Saya bilang kita koordinasian, kebetulan saya kemarin mungkin masih belum secara resmi. Kalau ini kan resmi katanya kan, kata saya kan kebetulan ada undangan kan pemanggilan peserta untuk seleksi nasional. Jadi saya bilang pernah bisikan dari tim penilai langsung ke saya waktu itu, dibilang tidak resmi masalah transportasi kok. Waktu kita selesai di meja kan, kalau memang tidak diresmikan mungkin dipanggil di tempat lain kan. Nah, jadi saya koordinasi sama Ibu Zeka, cuman Pak Lurah, kalau memang minta bantuan kami akomodir. Saya bilang gini aja, to the point aja. Kalau memang ada bantuan dari Pemda khusus bagian hukum, saya minta tolong. Akhirnya putus bahwa diakomodir oleh bagian hukum tiket transportasinya. Jadi berangkat tanggal 28 pagi berangkat ke Jakarta, sampai di sana sekitar sore, malamnya langsung pembukaan Paralegal Academy. Kemudian kami di sana berkumpul 300 orang Pak Beni. Saya juga rasanya mimpi kan, bertemu dari Aceh, Lampung, di seluruh penjuru, Bali. Jadi saya bilang sama diri saya, apa saya ini mimpi apa kok? Karena cuman ide itu tadi Pak Beni, karena ide itu tadi. Jadi dibuka secara seremonial oleh tuan rumah. Kemudian dari acara awal sampai akhir. Kemudian kami juga di sana sudah difasilitasi oleh akomodasi, segala fasilitas di sana lengkap, sampai ke ruang kelas ATK segala macam. Kami juga hari keduanya langsung kunjungan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung dalam bus, kami berangkat menggunakan bus, di dalam bus. Jadi beberapa bus yang berangkat langsung ke Mahkamah Agung, keliling di Mahkamah Agung. Sempat juga kami disambut oleh petinggi-petinggi di MA Mahkamah Agung. Sesudah itu kami ke museum kemana-mana di situ kan, kami betul-betul difasilitasi oleh Mahkamah Agung. Kemudian selesai di sana, acara di sana, kami kunjungan lagi ke Gedung Nusantara. Ke Gedung Nusantara, sampai ke ruang paripurna DPR, Ketua DPR RI sama Pak Presiden. Kami sampai berkunjung ke sana, ke ruang rapat paripurna. Alhamdulillah kami hari kedua langsung Paralegal Academy, yang mana narasumbernya kebetulan kami di kelas waktu itu hari kedua itu, dengan ada jam pelajaran sebagai
pendidikan dan pelatihan kami apa namanya untuk Paralegal Justice Award ini di dalam konteks Paralegal Academy. Kami disuguhi sama narasumber yang luar biasa di sana selama 2 hari atau 3 hari kemarin tuh ya. Di Paralegal Academy itu rata-rata hakim semua, narasumbernya pakar-pakar hukum, pakar hukum pidana, pakar hukum pidata. Alhamdulillah, cuman sangat disayangkan dikit waktu diskusinya waktunya dikit nian Pak Beni, Pak Os. Jadi kita kadang-kadang nggak bertukar pikiran, bersharing, biar agak ada juga ilmunya kayak gitu kan, yang mungkin banyak kita udah tahu. Nah, jadi setelah itu tanggal 1 memang rencana kemarin tuh jadwal dari Kemenkumham RI itu inspektur upacaranya rencananya Pak Joko Widodo. Kebetulan dari keprotokolannya ada perubahan. Jadi waktu tanggal 1 Juni inspektur upacaranya langsung kepala BPHN, kepala badan kepala BPHN itu kepala badan pembinaan hukum nasional. Badan pembinaan hukum nasional. Jadi Pak kepala badan langsung mengukuhkan waktu di upacara tanggal 1 Juni 2024 hari lahir Pancasila. Kami upacara memakai baju adat dan langsung dikukuhkan oleh beliau kepala BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional. Akhirnya kami 292 orang itu sudah resmi dan sah menurut hukum sebagai paralegal Indonesia. Dalam hal ini paralegal itu yang mana titik poinnya itu non litigation peacemaker, itu juru damai atau hakim yang ada di desa atau di lurah. Jadi kami langsung dikukuhkan dengan kekuatan hukum administratif, yaitu berbentuk SK Menteri Hukum dan HAM. Mendapatkan PIN. PIN-nya PJA Paralegal Justice Award. Ini salah satu penghargaan bagi kami. Kebetulan di Kabupaten Lebong ini, maaf Pak Beni, baru kita sendiri. Benar-benar. Itu tadi kan ada dikasih gelar juga kan? Apa? Kemudian ada gelar NLP, non akademik, yaitu NLP, non litigation peacemaker, itu juru damai atau hakim yang ada di desa maupun di lurah. Kemudian ini Pak Beni, kemudian apa namanya ini? Selempang, kata bahasa ini. Selempang. Tapi maknanya besar itu. Jadi selempang ini kami anggap ini suatu penghargaan yang tinggi, karena waktu malam final itu kami disuguhkan ini. Benar-benar disematkan ini ke kami masing-masing 300 orang. Jadi kebetulan di Paralegal Justice Award ini waktu acara pembukaan tadi selesai kan, kunjungan kami selesai. Kemudian di Paralegal Justice Award ini ada acara Paralegal Academy, terus ada diklatnya, pendidikannya. Kemudian di Paralegal Justice Award ini Pak Beni ada kategori-kategori. Pertama kategori top 10 sudah tuh top 3 sudah tuh top favorit. Jadi top 10 pertama itu merupakan prestasi yang luar biasa. Dari desa maupun lurah. Itu dari mana? Dari potensi desanya yang ada. Digali digali potensi desa. Saya pikir Pak Beni, tidak mungkin rasanya kita dapat, iya kan? Dapat megang piala itu. Kita diapresiasi aja melaju ke tingkat nasional itu luar biasa nian. Jadi saya pikir tidak mungkin saya dapat, macam mana pun nak berdoa, macam mana. Tapi kalau yang di lain berkata lain kan lain cerita lagi. Kemudian 10 besar ini, 10 besar pertama ini Pak Beni itu yang menilai itu Dewan Pakar. Dewan Pakar, semuanya Dewan Pakar semua yang sangat-sangat menguasai. Kemudian ada top 3. Top 3 besar ya. 3 besar ini itu desanya luar biasa. Seperti Bali, Lampung, desa wisatanya benar-benar metropolis di sana. Jadi itu tadi Pak Beni
Top 10 pertama dinilai oleh Dewan Pakar termasuk top 3. Top 3 ya. Kemudian ada satu lagi Pak Beni. Favorit. Pak Os. Top favorit. Iya. Saya bilang, mungkin inilah yang ada harapan gitu. Dari Potterpot. Waktu itu kan, mungkin ini bisa lah untuk kita kan kalau kita agak agresif respon cepat kan. Kalau kita kompak, saya pikir inilah harapan ya Allah, pikir saya kan, minta-mintalah. Dapat kan, dapat ranking terakhir 10 jadilah. Iya, yang penting masuk 10 besar. Masuk 10 besar. Saya dan Pak Beni, 1, 2, 3, 4, 5, 10 besar apa. Udah prestasi luar biasa. Di top favorit ternyata sewa lagi. Tidak dapat. Malahan kemarin saya koordinasi sama bagian hukum, ada contoh SK Bupati yang mendukung penuh lurahnya berkompetisi di nasional. Contoh itu waktu itu saya share langsung ke Ibu PLTK Pak Hukum. Waktu itu ke Bu Zeka kan. Jadi Pak Lurah, ini minta dasar-dasar yang lain-lain. Nah, saya kasih langsung. Besok pagi langsung diproses. Siang langsung di-share ke media informasi OPD. Alhamdulillah, walaupun begitu, saya juga bersyukur. Saya lihat voter-vote yang ada di Kabupaten Lebong, yang mana penilaian saya cukup tinggi, karena mungkin juga kawan-kawan, rekan-rekan di dinas, di kantor, atau kawan-kawan SN, atau di desa kan, itu mungkin tidak nyangko Pak Beni. Benar. Tidak nyangko bahwa saya ini lulus ke seleksi nasional gitu kan. Jadi intinya top 10 tadi kategorinya itu, top 3, terus top favorit. Nah, sesudah itu baru malam puncak. Malam puncak itu malam yang benar-benar luar biasa. Karena di situ disuguhkan dengan sangat representatif. Suguhan acaranya sangat representatif sekali. Jadi maksud saya itu sangat anugerah malam itu. Jadi malam tanggal 1 kami itu malam anugerah, langsung pembagian hadiah kepada top 10 tadi, top 3 dan top favorit. Nah, jadi saya juga megang dado lagi, tidak dapat apa-apa. Nah, jadi saya tetap bersyukur bahwa kita dinilai dan dihargai oleh level nasional. Nah, kemudian jenjangnya juga kan punya jenjang yang cukup sulit. Nah, kenapa saya bilang sulit? Kita bisa lulus ke seleksi nasional itu melalui tahapan interview yang tidak mudah. Kalau menurut saya tidak mudah. Kalau argumentasi kita tidak kuat, pernyataan kita tidak kuat, tidak bisa lolos seleksi nasional Pak Beni. Kemudian tanggal 2 kami kembali lagi ke wilayah kami masing-masing. Kalau kita cuma dapat SK dari Kementerian Hukum dan HAM RI yang mana bergabung bekerjasama dengan Mahkamah Agung. Jadi mungkin itulah bentuk sinergitas antara dua lembaga itu. Kemudian tanggal 2 kami balik ke wilayah kami masing-masing dengan bawaan masing-masing, bawaan hasil seleksi nasional. Tapi alhamdulillah walaupun begitu saya tidak putus asa, karena saya sudah berbuat total, sudah berbuat lebih untuk membawa nama Kabupaten Lebong ke tingkat nasional. Jadi itulah historis singkat, walaupun tidak begitu mendetil. Yang jelas untuk kawan-kawan dan rekan-rekan yang ada di Kabupaten Lebong ini, terutama desa. Desa itu sangat potensial sekali untuk berinovasi. Karena apa? Karena desa itu dukungan dananya, terus di sisi lain kan bisa kita bina, bisa kita bentuk kan, buatlah inovasi. Karena dukungan di Anda sudah cukup memenuhi syarat. Jangan ubah mindset sama caranya saya harus berinovasi.
apalagi kami Pak Beni, kalau didukung dengan cak desa dana yang anggaran ya. Anggaran yang macam itu mungkin lain lagi. Dan cerita ya. Iya, ceritanya lain lagi. Ya, serius lain lagi. Benar, Jadi maksud saya untuk kawan-kawan kepala desa maupun lurah berinovasilah, yang mana inovasi itu lahir dari ide dan gagasan kita sendiri. Nah, cuman jangan sampai salah langkah. Kita harus banyak berkoordinasi dari tingkat internal kita, dari tingkat atas atau instansi yang berkaitan dengan inovasi yang akan kita tujukan. Jangan kita misalnya kita salah langkah nanti salah pulau settingnya kan, salah pulau outputnya lah. Nah, jadi itulah Pak Beni, Pak Os, singkatnya kita bisa ikut di level nasional ya. Alhamdulillah, saya juga bersyukur. Cuman harapan saya satu-satunya lagi, kalau bisa didukung, saya juga sudah membuat plotting anggaran untuk forum RG kami di tingkat Kelurahan Amen. Sudah saya juga beberapa mulai kemarin saya sudah memplotting untuk honor ala kadarnya. Mudah-mudahan nanti disetujui oleh pihak berkompeten dalam hal ini di Bapeda sama Badan Keuangan. Jadi bentuk apresiasi kita langsung bahwa kita berterima kasih kepada tim kita itu tadi Pak Beni. Itulah singkatnya Pak Beni. Mungkin harapan saya yang sangat saya harapkan kawan-kawan di luar harus bisa berinovasi, apalagi desa, dalam hal ini tanda kutip desa, itu harus bisa memberikan inovasi yang lebih untuk Lebong, terutama tahapan-tahapannya sebelum bisa mengikuti program program dari Kanwil Kemenkumham ini. Pertama mungkin di bagian hukum sudah sangat mengerti. Saya kira karena stakeholder di situ, gimana caranya desa ini bisa jadi binaan sadar hukum. Binaan sadar hukum dalam hal ini ada kategori-kategori dari pihak Kanwil dan bekerjasama sinergitas sama bagian hukum. Apa kategori-kategorinya yang bisa diusulkan untuk bisa menjadi desa binaan sadar hukum. Kemudian tidak sebatas itu aja Pak Beni. Nanti apabila sudah dikukuhkan, dikasih piagam penghargaan oleh pihak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, itu nanti kita di desa atau di kelurahan itu harus ada keluarga sadar hukum, yang mana keluarga sadar hukum itu kita sudah berbuat, maksudnya kita sudah pernah menyelesaikan konflik dan mereka bisa RG, bisa damai dan dengan azas kekeluargaan. Jadi kita buatkan SK-nya bahwa keluarga itu nanti bisa kita bina untuk keluarga sadar hukum. Nah, kemudian itu tahapannya Pak Beni. Kemudian yang lebih lagi sebenarnya nilainya potensi wisata sebenarnya desa itu. Seperti ada program dari Kemenkumham RI, itu ada istilah Anubuah Sasana Jagadita. Itu dengan adanya potensi desa yang administrasinya, cuman kita harus bina itu Pak Beni, Pak Os. Dan juga pembinaannya itu tidak bisa dengan di desa aja, kades atau lurah saja, didukung oleh pemerintahan kecamatan. Didukung dengan pemerintahan kecamatan melalui pembinaan-pembinaan yang sifatnya harus responsif. Jadi biar nanti target itu bisa goal. Kalau tidak dibina responsif, jalanlah kamu orang, baca-bacalah kamu orang. Kalau memang tidak tahu, tanya. Tidak bisa macam itu. Kita harus punya pointer-pointer untuk kita responsif. Misalnya desa seperti di sini, kita di Lebong di desa Lemeo. Itu kan ada wisata Air terjun ya? Air terjun. Terus kolam renang, BUMDes. BUMDes itu kan bisa untuk UMKM, segala sektor kan bisa masuk situ. Benar-benar.
Ya, simpan pinjam itu baca BUMDes. Jadi maksud saya dengan adanya dukungan dana tadi seperti desa kan, saya rasa tidak ada kendala lagi berinovasi kan. Benar. Apalagi kalau kami katakanlah kami kan istilahnya harus nginduk ke kecamatan. Ya. Itu aturan yang ada, Pak. Iya, benar. Itu Pak Beni. Jadi kita tidak bisa mengangkangi aturan kan. Iya. Dengan begitu aja kita bisa berinovasi, beride, gagasan kan. Apalagi dikasih anggaran. Apalagi anggaran seperti desa. Apa yang tidak bisa. Itu kira-kira kan untuk masyarakat secara langsung. Ini nanti intinya RG ini bantuan hukum yang diberikan oleh forum yang ada di desa atau kelurahan untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat secara dengan cara memediasi kedua belah pihak, akhirnya ada kesepakatan azas kekeluargaan sepakat untuk damai. Cuman asalkan yang kita RG-kan itu tidak menyalahi undang-undang yang ada. Jadi kita tentunya harus walaupun tidak pakar hukum, setidaknya secara umum kita tahu. Misalnya membunuh orang, masa kita nak RG kan? Itu kan memperkosa orang, masa kita nak RG kan? Tidak mungkin kan? Itu hal yang tidak mungkin. Jadi logika kita bermain, mindset kita bermain. Jadi maksud saya saran terakhir ke kades kelurahan ke kades terutama berinovasilah dengan potensi yang ada. Kami juga bisa berinovasi dengan potensi yang tidak ada. Kenapa? Karena potensi kami kok cuman saya sudah beride di RG tadi. Legal standing saya buatkan SK. Itu juga bisa kita berinovasi. Jadi maksud saya Pak Beni, Pak Os, tidak ada alasan. Tidak ada alasan kita untuk tidak bisa berinovasi. Apalagi dengan dukungan ini. Jadi itulah mungkin sekedar sharing kita Pak Beni di podcast Patra yang luar biasa ini. Saya juga sangat bangga sudah diundang, dan hasil saya berkompetisi di tingkat nasional juga, saya juga sudah memberikan yang terbaik untuk membawa nama mulai dari level pemerintah yang terendah sampai nasional membawa nama Kabupaten Lebong. Jadi mungkin itulah yang perlu kita sharingkan, yang perlu kita diskusikan. Sebenarnya diskusi kok itu Pak Beni. Diskusi tentang pengalaman yang sudah yang sudah kita perbuat kan. Jadi alhamdulillah Kabupaten Lebong dengan adanya ide dari lurahnya punya ide atau gagasan. Jadi menghasilkan hasil yang saya kira cukup maksimal yang sudah kita berikan. Oke, itu tadi sahabat Patra uraian dari tahap seksi dari awal ke kabupaten, ke provinsi sampai ke nasional. Udah disampaikan sama Bapak Zainal, akhirnya beliau mendapat penghargaan dari Kementerian Hukum dan HAM. Terus Pak Zainal, mungkin untuk kegiatan hari-hari, mungkin pernah ada pengalaman Pak Zainal menangani konflik-konflik sosial khususnya di Kelurahan Aman. Pengalaman maksudnya. Apa salah satu pengalaman Pak Zainal pernah menangani konflik-konflik sosial khususnya di Kecamatan Aman? Kelurahan Aman. Kelurahan Aman. Iya, silakan Pak Zainal. Oke. Jadi saya juga mungkin kalau dihitung mungkin ada mencapai angka mungkin mendekati puluhan, kalau ratusan belum sampai. Jadi berbagai macam
aneka ragam kasus yang dia ditanggapi, yang diselesaikan. Sangat beraneka ragam, sangat beraneka pokoknya. Jadi ada yang kasus masalah tanah gitu kan. Banyak sengketa ya? Sengketa. Nah, sengketa ini saya kira cuma di lingkup level kelurahan aja. Seperti saya pernah jadi lurah Kampung Jawa dulu. Ada si ibu ini, itu idaknya tahu dia masalah hukum, masalah apa sanksi hukum, apalagi lebih mendalam tentang hukum. Jadi kebetulan si lawannya ini orang yang katakanlah mengerti dengan hukum. Dan juga si ibu ini karena haknya merasa dirampas kan, sampai kemanapun dia ikuti. Akhirnya proses itu singkat cerita sampai ke pengadilan. Akhirnya si ibu ini datang ke rumah membawa fotokopi. Membawa fotokopi, menang dia di pengadilan. Itu. Cuman sebagai informasi Pak Beni, ini Kemwil Kemenkumham provinsi maupun pusat RI, kita ada bantuan hukum pengacara gratis, LBH gratis, yang mana itu program dari pemerintah. Jadi ada pengacara gratis untuk masyarakat yang kurang mampu. Itu kurang dari informasi dari saya. Memang saya di Jakarta kemarin waktu ikut Paralegal Justice Award, itu diinformasikan mohon disebarkan bahwasannya kita masyarakat kurang mampu atau kurang mengerti hukum, kita ada lembaga bantuan hukum, dalam hal ini ada pengacara yang dibiayai oleh pemerintah gratis. Nah, untuk menyelesaikan konflik hukum apapun yang menimpa, yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, jadi tidak usah ragu untuk diinformasikan juga, karena informasi ini akurat. Nah, itu berbalik ke tadi, kembali ke pengalaman saya tadi. Alhamdulillah si ibu ini lupa saya namanya, cuman inisialnya ingat saya. Cuman si ibu ini jelaskan sampai ke pengadilan, pas tidak berapa lama, 3 bulan 4 bulan setelah itu, dia datang ke rumah bawa fotokopi. Saya pikir ngapa ibu ini, saya sambut kan, Pak Lurah silakan masuk, saya bilang kan. Ngapa Bu? Ini Pak Lurah, menang saya Pak Lurah. Alhamdulillah menang saya. Jadi tanah yang dibeli oleh orang yang ngerti hukum tadi, yang nitip duit tadi, akhirnya saya menang. Berarti maksud saya dengan mungkin ada bantuan-bantuan yang sifatnya seperti, mungkin kita belum tahu tadi ada pengacara gratis kan? Pengacara gratis. Mungkin sudah disediakan oleh negara ya, pengacara gratis. Nah, itulah beberapa pengalaman. Ada juga yang lain kalau diceritakan Pak Beni, banyak pengalaman yang ada yang lucu-lucu, ada gara-gara talang air, ribut, macam-macam. Cuman kita sebagai pimpinan wilayah yang ada di wilayah itu harus benar-benar respon ya. Biar target kita sebagai pelayanan publik itu memenuhi target. Jadi bukan sekedar slogan kan pelayanan. Ya, itulah. Mungkin itu tadi salah satu pengalaman yang pernah dilalui Pak Lurah. Terus mungkin ada pengalaman lagi, khususnya di Kelurahan Aman, Pak Zainal. Mungkin ada kasus-kasus yang menarik yang pernah ditangani Pak Lurah. Ada nggak? Ada kemarin sebenarnya waktu sebelum saya berangkat ke Jakarta kemarin sempat beberapa kasus saya selesaikan. Itu salah satu kasusnya sama-sama ibu-ibu. Sama-sama ibu-ibu ini mungkin malum lah ibu-ibu kan. Perang-perang mulut sampai membawa sajam. Luka sampai keluar darah. Tapi alhamdulillah kemarin berhasil kita RG kan ya. RG kan. Karena
sama-sama emosi. Tinggal teknik kita memediasi ke cara kita, teknik kita memediasi kedua belah pihak itu dituntut untuk apa namanya di RG ini itu dituntut untuk apa namanya ada kesepakatan, ada asas kekeluargaan, biar tidak apa namanya melaju ke level proses hukum yang lebih jauh. Jadi alhamdulillah kemarin dapat gitu RG kan. Dapat RG kan ya. Selesai ya. Ya, malahan sebelum kita berangkat itu 2 kasus tuh Pak Beni. Ya. Kita selesaikan kan. Selesaikan. Sebelum berangkat selesaikan dulu. Iya, selesaikan dulu. Benar-benar. Akhirnya ya kita dengan teknik memediasi tadi, pendekatan kan ada apa namanya, ada teori-teorinya kan. Yang jelas teknik mediasi pendekatan baik ke pihak kedua belah pihak, baik ke pihak korban maupun ke pihak tersangka tadi. Itu tadi salah satu pengalaman yang menarik ya, khususnya di Kelurahan. Terus ini mungkin untuk imbauan mungkin Pak berbagi pengalaman lah yang pernah dilalui sama Pak Zainal. Ada nggak tip-tip bagi rekan-rekan kita, Kades, lurah yang lain untuk mengikuti kita singkat aja JPA lah. JPA. Ya, mungkin Pak Zainal bisa berbagi lah. Bukan JPA Pak Beni, PJA. PJA ya benar-benar. PJA ya. Jadi begini Pak Tip-tip Beni. ya. Tip-tipnya pertama. Jadi memang ini kita harus membangun sebuah apa namanya katakanlah mindset untuk tetap berinovasi yang ada di otak kita, pola pikir kita harus berinovasi. Jadi dengan berkoordinasi pertama tadi seperti saya bilang di depan tadi Pak Beni. Jadi kalau ingin ikut PJA itu ada syarat-syarat khusus yang akan dilengkapi, katakanlah seperti kuesioner dari Kanwil, Kemenkominfo maupun dibantu oleh pihak bagian hukum kan. Tapi sebelum itu terjadi, itu harus dikukuhkan dulu desa itu sebagai desa binaan sadar hukum. Sadar hukum ya, itu syaratnya ya. Syarat pertama. Yang kedua, setelah itu mungkin setelah dikukuhkan dikasih piagam, kami itu ada piagamnya Pak Beni, Pak Os. Jadi desa atau kelurahan sadar hukum. Sadar hukum. Nah, sudah itu baru kita membantu melegal standing, membuat SK. Tapi kalau kita belum pernah menyelesaikan konflik atau masalah yang ada di desa atau kelurahan, jangan buat dulu. Itu apa namanya keluarga sadar hukum tadi. Setelah kita berhasil apa namanya menyelesaikan konflik atau masalah yang ada di wilayah kita, baru kita bikinkan keluarga. Tapi saya juga sebelum saya bertindak, saya berkoordinasi dulu ke pihak bagian hukum. Saya tidak putus koordinasi, selalu saya koordinasi biar langkah kita tidak salah. Jadi untuk tip itu pertama sangat jadi poin itu di mindset kita, pola pikir kita harus dibangun dulu bahwa saya harus punya inovasi. Kuncinya ya. Kunci salah satu kata kunci. Jadi baik itu inovasi ini beragam macam Pak Beni, beragam apa namanya kategori, baik di sisi hukum, di sisi wisata, ekonomi, sosial, budaya, itu bisa kita berinovasi. Contohnya saya sendiri dengan konsep, ide, gagasan RG, saya bisa berinovasi. Cuman sekedar ide macam itu, jadi kita bisa berinovasi. Jadi maksud kita tidak ada alasan desa ataupun lurah untuk tidak bisa berinovasi, itu tidak ada alasan. Itu aja Pak Beni. Mungkin itu tadi bagi rekan-rekan Kades dan rekan-rekan lurah tip-tip yang dibagikan sama Pak Zainal. Terus Pak mungkin ada keinginan dan harapan Pak Zainal ke depan setelah mengikuti. Jadi baik Pak Beni. Jadi dengan adanya pengalaman, dengan adanya inovasi seperti ini, itu paling tidak kita
punya start awal. Start awal ya. Start awal, modal awal. Kita punya pengalaman karena proses yang kita lalui dari pengalaman kita yang sudah kita inovasikan, kita udah dapet poin. Ya. Jadi seandainya untuk ke depan seperti Pak Camat juga ada program dari Kanwil Kemenkumham. Ya. Salah satunya itu Wiloka Local Culture, itu lebih menyudutkan ke kearifan lokal yang ada di wilayah itu, ya, kecamatan ya, yang sudah dibina. Itu ada penghargaannya. ya. Penghargaan bentuk administrasi. Nama nomenklaturnya Wiloka Local Culture. Nah, itu. Jadi itu juga nanti ke depan seperti di level lurah, kades, itulah inovasi yang ada. Nah, cuman kategorinya macam-macam kan, kayak ekonomi, sosial, budaya, apa segala macam. Tinggal kita di mindset kita tidak ada alasan kita tidak bisa berinovasi. Nah, itu tidak ada alasan. Tinggal keinginan kita, kekuatan dari niat kita untuk berpikir, bermindset seperti itu. Nah, kemudian dan juga amanah yang sudah diberikan oleh Pak Bupati, juga saya tidak benar-benar saya mobilitas semampu dan sekuat pengetahuan atau pengalaman yang ada. Yeah. Kalau ke depannya ada tingkatan lebih atau ada kepercayaan lagi kepada saya sebagai ASN, saya juga siapapun yang mempercayai kita, mengamanahkan kita, apalagi Pak Bupati kan, itu tidak main-main. Yeah. Nah, dan juga apalagi seperti Pak Bupati kita sekarang, itu sang inovator, sang motivator, itu sangat menginspirasi saya. Sebenarnya saya juga terinspirasi dengan adanya inovator seperti MT2 kan. Yeah. Jadi benar, saya juga pernah menyimak pernah podcast Pak Bupati di sini. Jadi intinya kita kalau mau bermindset, berpola pikir untuk menginovasi atau berinovasi, itu tidak ada alasan. Tidak ada alasan. Yeah. Harus bisa. Nah, tinggal di kategori mana kan? Nah, kita bisa menyesuaikan juga kemampuan. Jadi kalau memang istilahnya kita level lurah, ya di lurah, level camat, kita harus benar-benar total. Yeah. Jangan kita tanggung. Kalau kita tanggung, ya pekerjaan kita dinilai atasan. Nah, itulah pada intinya itu Pak Beni, Pak Os. Intinya seperti saya bilang tadi di depan, tidak ada alasan apalagi seorang pimpinan wilayah, baik kades maupun lurah, itu harus bisa berinovasi dengan mindset pikiran, pola pikir yang pokoknya saya harus ada inovasi. Nah, walaupun tidak langsung tidak sampai ke tingkat nasional, paling tidak berguna di masyarakat kita. Walaupun tidak sampai ke tingkat nasional, berguna paling tidak minimal standar cakupan wilayahnya yang berguna di masyarakat kita. Itu yang paling penting. Kalau ke level lebih tinggi, ya siapa yang tidak kan? Itu Pak Os. Oke, itu tadi kita berbincang udah panjang lebar dari seleksi awal mengikuti Paregal Justice Award ini yang dilakukan Pak Lurah Kelurahan Aman, salah satu penghargaan terbaik bagi para kades dan lurah khususnya untuk Kabupaten Lebong. Mungkin di ujung acara kita Pak Lurah, mungkin ada statement dari Bapak Lurah untuk masyarakat Kelurahan Aman. Silakan Pak, kamera di sana. Ya. Jadi masyarakat untuk Kelurahan Aman, alhamdulillah selama saya diamanahkan oleh Pak Bupati untuk menjadi Lurah Aman,
di Kelurahan Amun, alhamdulillah banyak sisi-sisi perubahan yang sudah kita sudah kita berbuat. Cuman walaupun masih belum begitu sempurna, masih ada kekurangan-kekurangan dengan tahapan-tahapan yang akan kita evaluasi. Nanti kita akan walaupun tidak 100%, minimal mendekati 100%. Dan hal-hal yang sebelum ini yang saya semenjak saya sebagai Lurah Amun di Kelurahan Amun, alhamdulillah banyak perubahan-perubahan yang sudah kita perbuat, seperti di tata kelola perangkat, kemudian tata kelola aset, kemudian program-program kerjasama. Kebetulan gini Pak Beni, saya juga lupa Pak Beni, bahwasannya untuk Kelurahan Amun, terkhusus Kelurahan Amun, saya juga ada proposal atensi ke Universitas Bengkulu. Dalam hal ini saya secara tidak langsung Pak Beni sudah kerjasama sama fakultas yang ada di UNIP, yaitu Fakultas Biologi, bahwasannya ada proposal atensi saya itu disetujui oleh fakultas itu, yaitu berbentuk program kegiatan penanggulangan stunting, yang mana namanya itu Pak Beni. Yang mana nama kegiatannya pengadaan pangan fungsional hidroponik vegetables press di Kelurahan Amun, Kabupaten Lebong, metode floating ripe system FRS untuk penanggulangan stunting. Itu alhamdulillah berhasil ya. Cuman acaranya nanti seminar bentuknya di Kelurahan Amun. Awal bulan Agustus itu nanti akan kita laksanakan. Rencana saya nanti saya setting dulu, saya mau tahu dulu rundown kegiatan dari UNIP itu, Fakultas Biologi itu seperti apa kan. Tinggal kita mengikuti. Kalau bisa kita undang Pak Bupati awal Agustus. Kalau memang Pak Bupati ada waktu untuk menghadiri, kemudian Pak Camat. Jadi ada ada studi, ada proses metodenya, metode tanaman pangan hidroponik untuk penanggulangan stunting. Jadi itulah salah satu proposal yang lupa saya sampaikan, lupa kita diskusikan. Itu sebuah inovasi juga Pak Beni, Pak Os. Jadi selama ini di Kelurahan Amun belum pernah terjadi sejenis seminar atau program yang seperti itu. Dan juga yang prinsip-prinsip untuk tata kelola di Kelurahan Amun itu sudah kita benahi, mulai dari asetnya sampai ke perangkatnya, tata pemerintahannya. Yang jelas good government-nya. Itu Pak Beni. Oke, itu tadi statement dari Bapak Lurah, Bapak Zainal. Terus Pak, gimana penilaian Bapak Lurah tentang podcast Batra ini Pak? Kalau saya melihat podcast Batra ini sangat luar biasa sekali Pak. Saya lihat ini sebenarnya inovasi. Inovasi selama Pak Bupati Kopli, dan Pak Barozi. Sebagai wakil bupati, kalau selama ini kita agak susah nak mempromosikan inovasi kita seperti apa kan. Jadi kalau dengan adanya podcast ini itu kan sangat luar biasa sekali. Dan program-program terobosan ini sangat luar biasa sekali. Itu nilainya tidak bisa kita hitung itu Pak Os ya. Kalau inovasi itu tidak bisa kita hitung, karena itu ide dan gagasan. Itu tidak bisa. Itu merupakan ini Pak Beni, Pak Aus. Itulah kekayaan intelektual, kekayaan intelektual yang ada di kita. Tidak bisa kita nilai.
Jadi podcast Batra ini Pak Zainal salah satu otopoksi di Dinas Kominfo, khususnya di bidang IKP, untuk penyebaran luas informasi, baik masalah pemerintahan, pembangunan, pokoknya apa pemberitaan tentang pemerintah daerah. Oke, kita udah di ujung acara Pak Zainal. Kami ucapkan terima kasih Bapak Zainal telah hadir di podcast kami. Mungkin kami akan mengundang Bapak di episode selanjutnya Pak. Oke, kita sambut ke episode berikutnya.